Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, wargi sehat RSUD Majalaya. Bertemu lagi dengan acara Bisa Ya, Bincang Santai volume 15. Jadi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang penyakit gagal ginjal kronis. Nah, untuk siapa yang akan kita tanya-tanya sebagai narasumber, di samping saya sudah ada Dr. Isdianto, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. Dr. Isdianto, spesialis penyakit dalam ini adalah dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya ya, Dok ya. Sebagai PNS juga di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, Dok ya, gitu. Untuk mempersingkat waktu supaya wargi sehat RSUD Majalaya juga mungkin penasaran nih, Dok ya, tentang penyakit ginjal kronis itu seperti apa dan bagaimana gitu. Mungkin bisa kita mulai ya, Dok ya. Baik, iya. Bisa dimulai, Dokter. Mungkin yang paling bingung nih orang-orang, emang sebenarnya apa sih, Dok, penyakit ginjal kronis itu atau gagal ginjal kronis itu apa ya, Dok? Ya, penyakit ginjal kronis ya. Itu kalau secara umum ya, berarti dia karena namanya aja penyakit ginjal yang sudah lama, istilahnya itu menurunnya fungsi ginjal, di mana dia bisa berlangsung secara menetap dengan ada tanda-tanda. Yang pertama ada kerusakan ginjal yang minimal lebih dari 3 bulan, ditandai juga dengan adanya gangguan struktural dan fungsional. Apa itu struktural dan fungsional? Seperti kalau kita kencing ada apa istilahnya, kalau orang ada bocor, istilahnya bocor ginjal. Atau kalau pada saat kita USG kita ada bengkak ginjal, istilahnya kalau kayak gitu. Yang kedua tandanya juga jika filtrasi ya, istilahnya yang menyaring ini kan ginjal fungsinya menyaring, filtrasinya itu kurang dari 60 cc per 1,73 meter square. Artinya kalau misalkan ada gangguan itu berarti dikatakan penyakit ginjal kronis. Sebenarnya ini menjadi perhatian ya. Kenapa? Karena prevalensinya, artinya angka kejadiannya itu tahun 2013 data dari Kemenkes berdasarkan Riskesdas tahun 2013 itu prevalensinya 2%. Maksudnya 2% itu jika kita punya penduduk 200 juta, hampir sekitar 4 jutaan lah. 4 jutaan yang menderita penyakit ginjal kronis. Tahun 2018 survei terakhir dari Riskesdas Kemenkes itu naik prevalensinya dari 3,8% dari jumlah penduduk kita. Kalau sekarang tahun 2018 kita 250 juta, hampir naik 2 kali ya. 2 kali berarti hampir 9 juta lebih. 9 juta. Iya. Tapi bukan berarti penyakit ginjal kronis itu harus cuci darah. Belum. Karena ternyata ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkat 1, stadium 1 kalau kita ngomong. Ada stadium 2, stadium 3A, 3B, 4, dan stadium 5. Kapan dia bisa cuci darah? Kalau dia sudah stadium 5. Di mana apa istilah untuk saringannya itu kurang dari 15 cc ya. Terus apa sih penyebabnya itu ya? Penyebabnya ada beberapa data dari Indonesian Renal Registry. Jadi di Indonesia ini ada namanya IRR, data tentang penyakit ginjal di seluruh Indonesia. Itu yang menduduki peringkat pertama orang yang menyebabkan penyakit ginjal kronis itu ada diabetes mellitus. Yang kedua hipertensi. Terus yang ketiga gangguan di glomerulusnya atau glomerulopati. Dan yang terakhir itu yang lain-lain, ada SLE, ada asam urat, ada batu. Nah, seperti itu. Terus paling sekilas seperti itu. Iya, siap, Dok. Jadi memang kalau disebut kronis, kalau dia menetap lama ya, Dok ya, sesuai tadi yang Dr. Isdianto bilang itu lebih dari 3 bulan, ada kelainan struktural dan fungsional tadi ya, Dok ya. Dan ingat nih warga sehat RSUD Majalaya, jadi tidak semua yang punya gagal ginjal kronis itu pasti cuci darah. Enggak ya, Dok ya. Jadi tata laksananya itu sesuai dengan stadiumnya yang tadi 1 sampai 5. Nah, yang harus cuci darah itu yang stadium 5
gitu ya, Stadium Dok 5 ya. betul. Nah, Baik, Dok. Tadi faktor risikonya atau siapa-siapa aja nih betul. orang yang bisa kena gagal ginjal kronis tadi sudah disebut sama Dokter Is ya, kalau dia punya penyakit diabetes nomor 1 itu ya, Dok ya. Lalu diikuti dengan darah tinggi. Lalu penyakit-penyakit lainnya ya, Dok ya. Betul. Penyakit ginjal yang ada di ginjalnya tuh kayak tadi glomerulopati dan batu ginjal juga bisa ya, Dok ya. Bisa batu ginjal juga bisa ya, Dok ya. Baik. Ini, Dok, mungkin ada yang suka sering nanya ini, Dok ya. Emang ada yang emang gagal ginjal kalau ada yang kronis berarti ada yang akut ya, Dok, katanya tuh gitu. Bedanya tuh apa sih, Dok, akut sama kronis? Betul. Jadi namanya aja akut dan kronis. Kalau kronis itu prosesnya sudah lama. Nah, dia disepakati 3 bulan. Kalau akut kejadiannya mendadak. Kejadiannya mendadak. Jadi dia gangguan ginjalnya itu terjadi pasti kurang dari 3 bulan dan mendadak biasanya. Dan itu biasanya kalau tidak diobati mungkin dia jatuh ke penyakit ginjal kronis. Tapi kalau dia diobati bisa jadi sembuh. Betul. Ya, siap, Dok. Jadi begitu teman-teman warga sehat RSUD Majalaya, bedanya di waktunya ya, Dok ya, di waktunya. Tapi yang akut juga bisa bahaya kalau misalnya tidak ditangani dengan tepat dan baik seperti itu. Mungkin, Dok, yang paling banyak ditanyain nih, Dok ya, tentang cuci darah itu sendiri. Diapain sih, Dok, itu cuci darah tuh gitu? Sekilas aja, Dok. Sekilas aja, baik. Cuci darah betul, namanya aja gini. Orang yang cuci darah pasti penyakit ginjal kronisnya sudah stadium akhir. Fungsi ginjal itu yang sebagian besar itu yang utama itu untuk menyaring, yang kedua untuk mengekskresi, mengeluarkan zat-zat yang memang tidak dibutuhkan tubuh, dan hormonal. Yang sering itu fungsi ekskresinya ini ya. Jadi dia mengeluarkan racun-racun dari tubuh yang tidak dibutuhkan lagi. Contoh gini, orang tidur pagi-pagi pasti kencing. Nah, kencingnya kenapa kok bau? Nah, itu bahan-bahan dari urea toksik yang memang tidak sudah disaring, terus dia racun-racunnya racun-racunnya dikeluarkan lewat kencing. Nah, orang yang sudah menderita penyakit ginjal kronis stadium 5 di mana fungsinya menurun, berarti dia tidak akan mungkin bisa mengeluarkan racun. Yang kedua, tidak bisa mengeluarkan kencing yang lebih banyak lagi dari yang awal, sehingga racun-racunnya akan numpuk. Nah, kalau tidak dikeluarin, dia akan berdampak pada pasiennya. Pasiennya bisa sesek, pasiennya bisa nggak sadar, pasiennya bisa ada keluhan yang lain yang gatal atau banyak faktornya. Sehingga kalau tidak dicuci karena fungsinya sudah kurang, maka harus ada alternatif. Makanya kita ada namanya cuci darah. Cuci darah itu sebenarnya seperti ginjal buatan. Jadi darah itu akan dikeluarin, masuk ke dalam mesin. Di situ sudah ada dipasang dialiser namanya itu, yaitu untuk seperti ginjal buatan ya. Di mana darah itu setelah masuk di situ disaring, dikeluarinlah racun-racunnya yang ada di darah. Setelah dikeluarin, dia masuk lagi ke dalam tubuh kita. Nah, itu secara globalnya aja globalnya gitu. Seperti itu. Baik. Jadi kalau orang yang sudah menderita penyakit ginjal kronis stadium 5 yang mana kencingnya sudah kurang, tidak bisa mengeluarkan racun, maka dia butuh untuk membantu ginjalnya gitu. Iya, baik. Berarti cuci darah itu sendiri tadi ya, Dok ya, untuk sebagai pengganti ginjal untuk menyaring toksin-toksin yang ada di tubuh kita supaya dikeluarkan gitu. Karena ginjal sendiri udah nggak mampu nih untuk mengeluarkan toksin tersebut ya, Dok ya. Baik gitu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih. Pertanyaan-pertanyaannya, Dok, udah masuk dari kolom Instagram. Jadi beberapa hari sebelumnya nih kita udah tanya ke followersnya Instagram RSUD Majalaya, ada pertanyaan apa untuk tentang gagal ginjal kronis ini. Ada nih, Dok, pertanyaan dari salah satu akun. Yang pertama adalah, apakah benar kalau pasien hemodialisa atau cuci darah yang sudah lama-kelamaan nggak bisa pipis, katanya gitu. Ya, ini pertanyaan bagus sekali nih. Betul ya. Jadi gini, orang yang menderita gagal ginjal kronis stadium 5 di mana dia filtrasinya
untuk saringannya hanya 15 cc, normalnya itu lebih dari 90 cc. Itu memang mungkin masih ada, tapi tidak optimal untuk mengeluarkan racun, sehingga dia harus dibantulah dengan cuci darah. Nah, menyambung pertanyaan, apakah lama-lama bisa tidak kencing? Betul, memang lama-lama sekali fungsi, istilah gini, residual renal function, fungsi sisa ginjal itu sebenarnya masih ada tapi sedikit, maksudnya masih ada tapi jumlahnya sedikit, tapi lama-lama akan berkurang sekali menjadi nol. Menjadi nol artinya ya sudah, dia susah, tidak akan mungkin bisa kencing lagi. Bisa lagi. Betul. Ya, bisa buang air kecil lagi. Betul. Tapi bukan berarti dari anunya ya, bukan berarti dari cuci darahnya ya, memang dari proses penyakitnya itu. Jadi memang dari proses penyakitnya ya, malahan si cuci darah ini membantu mengeluarkan racunnya gitu. Tapi memang perjalanan penyakitnya nih lama-kelamaan itu bisa membuat pasiennya jadi tidak bisa buang air kecil gitu. Baik, Dok. Lalu, Dok, ada pertanyaan selanjutnya nih, katanya memang cuma cuci darah aja ya, Dok, obatnya, katanya gitu. Emang yang lain nggak bisa gitu? Mungkin berkaitan sama stadium tadi kali ya, Dok? Betul. Jadi gini, cuci darah itu kalau dia penyakit ginjal kronisnya stadium 5. Kalau stadium 1 gimana? Nggak perlu. Kita bisa kita diet, makannya harus dijaga. Kedua, cairannya harus cukup. Yang ketiga, apa sebabnya dia sakit ginjal? Contohnya, saya punya hipertensi, Pak Dokter. Ya, tensinya diturunin. Nah, itu akan mencegah jadi dari stadium 1 tidak menjadi stadium 2. Jadi kita berusaha, kalau sudah stadium 2, jangan jadi stadium 3 atau dipertahankan stadium 2 terus. Jadi kalau masih antara stadium 1 dan stadium 4, biasanya kita pengobatannya itu tidak cuci darah. Baik. Gitu. Baik, Dok. Lalu ini ada pertanyaan ketiga nih. Kayaknya ini sering sekali juga nih kita lihat keluarga atau kerabat kita kok yang habis cuci darah jadi seperti ini, atau yang punya penyakit ginjal jadi seperti ini. Betul. Kenapa ya, Dok? Ayah saya kulitnya semakin menghitam gara-gara sering cuci darah, katanya gitu. Ya, gini. Jadi cuci darah itu emang sebenarnya ada untung ya, ada untung rugi ya, bukan rugi ya, istilahnya orang cuci darah itu kan ada proses inflamasi. Sedangkan orang sakit ginjal satu lagi, dia memang kadang-kadang HB-nya turun. HB-nya turun, bisa ada gangguan. Nah, toksin-toksin tadi yang gara-gara ini itu kan masih ngumpul walaupun dia cuci darah. Betul. Dia pasti kan ngumpul lagi. Nah, kulit akan sensitif dengan hal seperti itu. Pastilah kalau misalkan jadi bedalah dengan orang yang normal, berarti dia ada gangguan hormonal juga, ada gangguan yang lain. Jadi dampaknya memang banyak. Yang penting biasanya dari kita gimana caranya dia hidup sehat walaupun dengan gangguan ginjal. Itu aja. Jadi intinya kita meningkatkan ininya ya, kualitas hidupnya ya, Dok ya, gitu, dengan cuci darah gitu. Mungkin memang efek sampingnya ya banyak gitu. Selain dari perjalanan penyakit, dari cuci darahnya itu sendiri juga ada memang ya. Proses inflamasi. Iya. Lalu, Dok, ini ada pertanyaan. Kalau ayah saya ini takaran minuman hariannya memang harus dibatasi ya buat penderita gagal ginjal, katanya. Oke, betul. Jadi gini, orang normal kebutuhan cairan, orang normal, kita bicara normal ya, kebutuhan cairannya itu 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau saya beratnya 60, berarti kebutuhannya 1440 atau 1500 lah. Ya, itu orang normal. Nah, sebenarnya ginjal ini istilahnya, kalau sudah sakit, berarti kita berpikirnya jangan sampai cairan itu berlebih, jangan sampai dia kurang. Nah, itu gimana caranya Pak Dokter ngukurnya? Betul, yang pertama kita tampung kencingnya. Kita tampung kencingnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi. Kita dapat berapa dia dapatnya? Misalkan dia dapatnya cuma 800. Nah, itu untuk kebutuhan minumnya dia 800 plus 2 gelas air. Berarti dia kurang lebih 1.300-an lah. Nah, kalau dia 1 liter berarti bisa 1,5 liter. Tapi kalau orang sudah penyakit ginjal kronis tidak mungkin dia kencingnya banyak. Nah,
Kalau kita tidak ngukur kencingnya, maka kita tidak tahu kita berapa ya kita harus kebutuhan minumnya. Karena kalau dia stadium 2 harusnya stadium sebelum cuci darah, harusnya jangan sampai dia kekurangan cairan ataupun jangan sampai kelebihan. Nah, itu aja konsepnya. Baik. Dok. Ya. Terus dok, tadi ada juga nih dok dari Instagram juga nanya, asam urat saya tinggi, saya jadi takut kena penyakit ginjal katanya. Betul sekali. Nah, memang penyebab di Indonesia Anak Gizi itu asam urat itu 1%. Asam urat itu 1% menyebabkan penyakit ginjal kronis. Dia gimana kok bisa? Karena ada asam urat pasti ada timbunan urat atau bisa jadi batu di ginjal. Kalau asam uratnya sendiri sih sebenarnya tidak ada masalah, tapi nanti lama-lama itu jadi bisa merusak ginjal. Nah, bisa itu di datanya itu 1% yang asam urat menyebabkan penyakit ginjal kronis. Tapi yang paling penting, penyakit ginjal kronis itu tidak harus cuci darah. Nah, itu yang dulu harus di konsepnya. Penyakit ginjal kronis itu ada stadium yang terakhir baru cuci darah. Itu pun kalau sudah stadiumnya stadium 5. Kalau 1, 2, 3, 4 seperti biasanya tidak perlu butuh cuci darah dulu. Baik dok, baik. Jadi harus tetap aware ya kita ya, jangan sampai asam uratnya tinggi karena itu walaupun cuma 1% nih sebagai penyebabnya gagal ginjal, tapi tetap aja punya peran ya dok ya kalau misalnya asam urat kita itu tinggi. Ini mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya dok ya, gitu katanya. Katanya minum herbal berlebihan dapat merusak ginjal ya, bener nggak dok? Katanya gitu. Gini. Saya kurang tahu sebenarnya pertanyaannya gini, herbal itu isinya apa? Dia minum herbal untuk apa? Nah, pengalaman saya jadi dokter penyakit dalam, pasien-pasien saya itu minum herbal karena dia nyeri, badannya pegel, badannya sakit. Kalau orang dibilang untuk obat rematik. Nah, obat rematik. Ini herbal yang selama saya bekerja di rumah sakit Majalaya ya, sering dia adalah obat nyeri, dan kalau saya lihat komposisinya itu sepertinya golongan NSAID sama steroid. Obat-obatan NSAID dicampur dengan steroid biasanya. Orang yang minum obat itu pasti ringan dia badannya, dan itu memberikan efek sugesti dia akan minum obat ini aja biar ringan gitu. Padahal kalau itu dia berlangsung lama, ada 2 komponen yang akan terkena. Pertama, lambung. Nah, lambung dia pasti terkena karena dia pasti akan ada luka karena obat-obatan. Obat-obatan yang obat nyeri NSAID itu lama-lama kalau ginjalnya kurang bagus bisa mengenai ginjal juga. Bisa juga ya dok ya. Betul. Dan itu mungkin yang berlangsung lama. Tapi itu bukan satu-satunya penyebab bahwa kalau itu pasti apa dari situ, belum tentu, mungkin ada yang lain, tapi itu bisa menyebabkan. Baik dok. Ya. Jadi itu sendiri ya, obat herbal ini tuh isinya apa gitu ya, dan seringnya kalau di Majalaya ini nih, kebetulan dokter Is kan udah lama nih di Majalaya, seringnya pasien-pasien minumnya jamu-jamu anti nyeri gitu ya, obat-obat herbal anti nyeri yang punya dampak juga nggak cuma ke ginjal, tapi juga punya dampak ke lambung dan lain sebagainya. Nanti lambungnya luka, atau enggak nanti fungsi ginjalnya juga bisa terganggu gara-gara itu. Tapi bukan satu-satunya penyebab, mungkin bisa menjadi penyebab ya. Gitu ya dok ya. Terakhir nih dok, untuk tipsnya nih dok, untuk pencegahan supaya kita jauh-jauh deh dok dari gagal ginjal gitu, akut maupun kronis gitu. Boleh? Ya. Yang paling penting pertama deteksi dini untuk penyakit ginjal ya. Deteksi apa sih yang untuk penyakit ginjal yang perlu kita sikapi? Yang pertama, kejadian sering mungkin karena ginjal itu nggak bisa kita tahu. Paling kalau mau tahu pasti medical check up ya, kita nggak tahu. Paling yang terkait berhubungan dengan kencing. Pertama, mungkin ada perubahan kencingnya. Perubahan itu apa? Satu, dia warna mungkin jadi merah, mungkin bisa. Yang kedua, kencingnya bisa berbusa, bisa. Itu kita berpikir. Atau kita kok lama-lama kok rasanya kok kencingnya kok jumlahnya sedikit. Nah, jumlah sedikit. Tadi kan sudah ada saya kasih tipsnya ya, bahwa kebutuhan cairannya itu 1 cc per kilogram berat badan per jam.
Jadi mungkin yang keluar ya sudah segitu, seperti itu juga, artinya kurang lebih 1.500-an sampai 2.000 tergantung dari berat badannya orang tersebut. Terus yang selanjutnya dia punya riwayat sakit enggak? Maksudnya riwayat sakit apa? Satu, diabetes. Nah, kalau punya riwayat diabetes berarti dia harus minimal harus screening untuk fungsi ginjalnya. Betul. Karena salah satu komplikasi di diabetes adalah gangguan ginjal karena diabetes. Tadi sudah saya jelasin bahwa 52% penyebab penyakit ginjal itu dari diabetes. Oke. Terus mungkin ada penyakit yang lain, hipertensi. Nah, hipertensi itu kalau misalkan ada hipertensi harus untuk cek fungsi ginjalnya, entah 6 bulan sekali, entah setahun, tergantung dari hasilnya. Yang penting harus, karena hipertensi merupakan faktor resiko terjadinya gangguan ginjal kronik, gagal ginjal kronik, ya, penyakit ginjal kronis. Terus selain itu kita punya asam urat nggak? Nah, itu juga harus juga kita ini ya, apa istilahnya kalau misalkan ada harus kita obati dan harus tadi tahu sebabnya seperti apa. Terus cukup minum. Karena kebutuhan cairan kita sesuai dengan tadi 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kita kalau misalkan saya butuhnya per 24 jam 1.600-an lah ya. 1.000 sampai 2.000-an. Jadi harus cukup minum. Untuk tidak ada gangguan ginjal. Ya. Kalau sudah ada gangguan ginjal, beda lagi. Hitungannya ya, Dok. Hitungannya beda lagi. Karena kalau belum ada gangguan ginjal, kita sehat ya, kebutuhan cairan seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau sudah ada gangguan ginjal, ada hitungannya lagi dan ada yang harus kita sikapi gitu. Itu terus kalau sudah screening, saya pikir itu ya. Terus ya hindari ya, kalau ini mungkin masalah medis nanti biar dokter ya. Terus konsultasi kalau misalkan ada keluhan gejala-gejala tadi ya. Yang terakhir bengkak. Nah, bengkak ini memang banyak faktor, ada bengkak di kaki, wajah. Itu bengkak salah satu marker, tidak harus gangguan ginjal, tapi salah satu mungkin gejala yang bisa istilahnya salah satu gejala untuk orang gangguan ginjal. Tapi bukan satu-satunya ya. Jadi kalau ada seperti itu sering konsultasi ke dokter. Siap. Baik. Ya, siap Dok, penjelasannya lengkap dan jelas sekali ya Dok ya. Terima kasih ya Dok ya. Sama-sama. Jadi untuk warga sehat RSUD Majalaya, kalau tadi merasa dirinya atau kerabatnya, orang tuanya ada gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh Dokter Isdianto, itu bisa langsung dikonsultasikan ke dokter ya, ke dokter supaya dapat penanganan yang tepat dan lebih cepat juga ya Dok ya. Dan jangan lupa tadi untuk keterangan-keterangan lainnya tentang cuci darah dan lain sebagainya, supaya kita tambah ilmu juga bahwa cuci darah itu nggak semua pasien gagal ginjal kronis itu harus dicuci darah. Tadi ada stadiumnya, dan yang butuh cuci darah itu adalah yang udah stadium 5. Memang perlu sekali untuk dilakukan cuci darah atau hemodialisa. Untuk stadium 1 sampai 4 itu tidak dilakukan cuci darah. Jadi ada tata laksana lainnya ya Dok ya, selain cuci darah, seperti itu. Untuk itu mungkin tanya jawab atau sesi bincang-bincang ini kita akhiri saja Dok. Terima kasih banyak atas penjelasannya dari narasumber Dr. Isdianto, spesialis penyakit dalam. Dan untuk warga sehat RSUD Majalaya, semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.